warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang pemahaman hadis harta benda atau uang. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini dan untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi kali ini, ada baiknya pertama itu kita tuh mengetahui apa itu pengertian dari harta. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang harta. Yang pertama, dalam bahasa Arab, harta itu cenderung memiliki arti itu senang atau bahagia. Karena hati manusia akan senang apabila ia tuh memiliki segala sesuatu yang dapat memuaskan hasratnya atau nafsunya. Para ahli fuqaha salaf menggunakan istilah mal yang hanya diterapkan pada objek-objek yang tampak, yaitu seperti barang yang memenuhi kebutuhan jasmani atau rohani. Harta memiliki 4 ciri. Yang pertama itu, harta itu harus memiliki nilai. Lalu yang kedua, harta itu harus barang yang dapat dimanfaatkan. Lalu yang ketiga, harta itu bisa dimiliki atau harta itu wujudnya tuh ada dan dapat dimiliki oleh seseorang. Yang keempat itu, harta itu bisa disimpan. Hal yang bebas dipakai tidak bisa dikatakan sebagai harta. Contohnya itu seperti cahaya matahari, cahaya rembulan, angin, udara, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai definisi harta dari berbagai kalangan atau ulama-ulama Islam saat ini. Yang pertama itu ada fuqaha kontemporer. Dia ini memiliki arti atau pandangan tentang pengertian harta itu sangat luas. Harta itu segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Lalu ada Imam Syafi'i dan Ibnu Hambali. Ia tuh berpendapat bahwa harta itu seperti uang, wujudnya itu seperti uang, sifatnya seperti uang. Lalu oleh karena itu, di dalam daftar komplikasi hukum ekonomi Islam tentang harta dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda yang berwujud maupun benda yang tidak ada wujudnya. Terdapat 2 pendapat tentang harta menurut istilah fikih. Yang pertama itu ada menurut ulama Hanafiyah. Harta itu memiliki 2 unsur. Yang pertama itu harta yang dapat dikuasai dan dapat dipelihara. Sesuatu yang tidak dapat disimpan atau dipelihara secara nyata tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai harta. Seperti ilmu, kesehatan, cahaya matahari, cahaya rembulan, unsur-unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak ada wujud yang nyata. Lalu yang kedua, harta yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan seperti bangkai daging, sebiji gandum, sebutir beras, itu tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki manfaat. Lalu yang kedua itu, menurut ulama selain Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa manfaat termasuk harta sebab yang paling penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Manfaat yang tampak seperti mendiami rumah dan mengendarai kendaraan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan harta dan anjuran berusaha untuk memilikinya. Pada pembahasan kali ini akan dikemukakan sedikit tentang kedudukan harta menurut Al-Quran dan hadis serta bagaimana anjuran untuk memilikinya. Yang pertama itu kedudukan harta dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan harta. Fungsi dari harta. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dan mencapai suatu hal. Yang kedua itu sebagai perhiasan hidup. Manusia cenderung memiliki nafsu untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga sebagai uji keimanan. Bagaimana harta itu diperoleh dan bagaimana cara harta itu dan bagaimana cara atau bagaimana masyarakat itu menggunakan harta tersebut. Lalu yang terakhir itu dalam Al-Quran, harta itu sebagai fitrah. Lalu yang kedua, kedudukan harta dalam as-sunnah. Yang pertama itu, as-sunnah kecelakaan bagi penghamba harta. Telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari tentang celakanya orang-orang yang terlalu memuja harta. Lalu yang kedua itu ada as-sunnah penghambat harta.
adalah orang yang terkutuk. Dalam hadis riwayat Tirmizi telah juga dijelaskan tentang pemahaman tersebut. Lalu yang terakhir itu ada anjuran untuk memiliki harta dan giat berusaha. Ada beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang dapat isyarat bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu menjelaskan semua rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau dari segi ekonomi. Selain itu, harta tidak datang dengan sendirinya, harus ada usaha untuk mencapai harta tersebut. Yang pertama itu para nabi berusaha sendiri untuk bekal hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para nabi berusaha sendiri, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Lalu yang kedua, nabi sering berdoa agar dilapangkan rezekinya atau dimudahkan dalam mendapatkan rezeki. Misalnya ketika berwudu, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah. Selain itu, masih banyak doa dan zikir lain yang intinya itu untuk memohon agar dimudahkan dalam mencari rezeki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, dia akan sedikit membahas atau memaparkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan harta dan apa saja fungsi harta dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat atau hadis-hadis yang bersangkutan dengan harta. Inilah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas atas harta yang dimilikinya. Buktinya dalam hadis-hadis yang akan saya bacakan berikut ini. Ada dua hadis yang akan saya bacakan di sini. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'sa abdinari wad dirham wal qatifa wal hamisa in a'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Yang artinya, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan hamba mode. Jika diberi ia ridho, dan jika tidak diberi ia tidak ridho. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6435. Hadis yang kedua, dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Laukana ibni Adam, wadiyani mimmali abtagha thawsa wal ayamu jawfa ibni Adam illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Artinya, seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, maka ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah tanah. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6436. Dari Anas dari Ubay, beliau mengatakan, kami kira perkataan di atas adalah bagian dari Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya, bermegah-megah dengan harta telah mencelakakan kalian. Quran surat At-Takasur ayat 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari hadis yang saya bacakan tadi. Maksud dari hadis yang pertama adalah manusia begitu tamak dalam memperbanyak harta. Manusia tidak pernah merasa puas dan cukup atas harta yang telah dimilikinya. Sedangkan maksud dari hadis yang kedua adalah tatkala manusia mati, perutnya ketika di dalam kubur akan dipenuhi dengan tanah.
perutnya akan merasa puas dengan tanah tersebut, hingga ia pun kelak akan menjadi abu. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hadis-hadis mengenai harta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi harta dalam pandangan Islam. Fungsi harta dalam pandangan Islam ada 4. Yang pertama, harta sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Yang ketiga, harta adalah ujian bagi manusia. Dan yang terakhir, harta adalah amanah dari Allah. Yang pertama, harta sebagai kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya agar kita dapat menikmati seluruh kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengapa harta disebut sebagai pemenuh kebutuhan pokok? Itu karena dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan harta. Harta bisa berupa uang atau lain sebagainya. Uang dapat kita gunakan untuk membeli kebutuhan hidup, seperti membeli makan, membeli minuman, membeli pakaian, dan untuk membangun tempat tinggal yang kita inginkan. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Sedangkan yang ketiga, harta adalah ujian bagi manusia. Dan yang terakhir adalah harta sebagai amanah titipan Allah. Sedikit akan saya paparkan di sini. Yang pertama, harta sebagai kebutuhan pokok. Yang ketiga, harta adalah ujian bagi manusia. Mengapa demikian? Harta merupakan salah satu ladang ujian bagi manusia untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Allah menilai manusia adalah dengan siapa yang pandai mengelola hartanya, atau siapapun yang pandai untuk menggunakan hartanya. Memiliki harta berlimpah yang digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut akan menjadi wasilah baginya untuk meraih kemuliaan di sisi Rabb-Nya. Dan jika sebaliknya, harta tersebut menjadi sesuatu yang membuatnya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut akan menjadi sebab kehinaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Qarun. Dan yang terakhir, harta adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan harta oleh manusia hanyalah sebatas mengelola, memanfaatkan, dan memenuhi hak dan kewajiban harta. Jadi, ketika kita memiliki harta kekayaan dan seketika diambil oleh Allah, kita tidak boleh marah, karena harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlimpah harta, ketika menggunakan hartanya di jalan yang diridhoi Allah, maka ia akan memperoleh pahala dan menjadi ladang pahala baginya untuk di akhirat kelak. Orang yang memiliki berlimpah harta akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih dibanding orang yang tidak memiliki harta. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memanfaatkan harta dalam Islam dan ayat Al-Quran yang membahas tentang harta. Cara kita memanfaatkan harta dalam Islam, yang pertama, kita harus bersedekah. Secara logika, kita emang harus bersedekah. Memang itu akan mengurangi harta kita, akan tetapi menurut Islam, Allah akan menggantikan harta kita dengan berlipat ganda.
dengan berlipat ganda. Secara logika memang itu tuh akan berkurang. Jangan mengikuti logika kita, akan tetapi kita mengikuti ajaran Islam aja kayak gitu. Yang kedua, Allah sangat melarang kita dalam menghambur-hamburkan harta. Harta yang kita miliki jika dimanfaatkan dengan baik dan tidak berlebihan, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Kalau berlebih-lebihan, kita jadi ria dan sombong, maka Allah akan membenci itu kayak gitu. Dan yang ketiga, Islam juga melarang kita menghambur-hamburkan harta atau boros. Sebagai manusia, kita memang harus disuruh mencari harta kayak gitu, dan jangan sampai berlebihan untuk mendapatkannya atau menggunakannya. Misalnya udah dapat segitu, ya udah, misalnya udah merasa cukup, ya udah, jangan berlebih-lebihan, karena Allah juga tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di dalam lingkungan keluarga, yang menjaga dan memanfaatkan harta dalam anggota keluarga yaitu anggota keluarga tersebut. Kedudukan harta dalam keluarga yaitu sangat berarti dalam kelangsungan hidup. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia dianggap mati syahid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini kesimpulannya, carilah harta sebanyak-banyak mungkin seakan-akan kita hidup di dunia itu selama 1000 tahun. Tapi ingat, setelah kita dapatkan harta itu, jangan lupa kita sedekahkan dengan orang yang lebih membutuhkan, dan jangan juga lupa untuk membelanjakannya di jalan Allah. Dan jangan lupa juga kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambah nikmatku, dan barang siapa yang ingkar, ingat azabku sangatlah pedih. Maka oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur, dan jangan lupa membelanjakan harta yang kita miliki itu ke jalan Allah. Jangan sampai salah jalan. Semakin banyak pula kita bersedekah, maka akan semakin banyak pula harta yang kita dapatkan. Maka dari itu jangan takut untuk bersedekah, karena orang yang sudah meninggal pun mereka minta hidup kembali agar bisa bersedekah. Dari situ saja kita bisa menilai betapa dahsyatnya dan betapa bermanfaatnya itu tadi bersedekah. Dan maka itu jangan lupa kita untuk bersedekah. Intinya banyak-banyaklah bersedekah, karena itu pun untuk kita di akhirat kelak. Jangan juga bersedekah mengharapkan biar orang itu menilai kita itu baik kayak gitu. Jangan juga mengharapkan seperti itu. Jangan ria, jangan sombong. Hanya Allah dan kitalah yang tahu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.